Shalom. Wah, puji Tuhan, pagi hari kita bisa menikmati pujian, penyembahan, kita bisa datang kepada Tuhan. Saya percaya kita datang kepada Tuhan, kita dikuatkan, kita disegarkan kembali. Ada satu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia, satu bagian yang terpenting, hidup mati kita dikuasai dengan alat ini. Kita akan melakukan, memperkatakan, hati-hati sekali. Karena satu bagian ini dikatakan, Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dikatakan apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Semua punya lidah tentunya untuk berbicara, berkata, mengucapkan, maaf kata, memaki, mungkin menjatuhkan, memfitnah, gosip. Dikatakan apa di situ? Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ketika ngomong mengatakan yang baik, baik ada buah yang hasil. Ada berkat Tuhan. Ketika perkataanmu membangun, kamu hebat, kamu pandai. Ada perkataan-perkataan membangun, maka ada buah. Ada berkat bagi banyak orang. Ketika kita memfitnah, menggosipkan orang, menjatuhkan orang, maka itu akan membuat timbul kebencian nantinya. Makanya hati-hati sekali lagi untuk setiap kita, apalagi anak-anak Tuhan, mempergunakan perkataan kita. Apalagi kita sebagai orang tua, saya lihat di sini semua ada opa oma, orang tua, hati-hati sekali lagi mengucapkan perkataan apa yang kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan mungkin kepada keluarga kita, kepada anak kita, kepada suami kita, perkataan itu akan takut. Kalau perkataan itu baik, jadi berkat bagi dia. Kalau perkataan itu kutuk, maka akan terjadi. Hati-hati sekali lagi. Di Kalimantan tempat saya Singkawang, di tempat jalan rumah saya itu di depan jalan raya. Ada satu motor ngebut, terus gitu. Terus ada satu ibu-ibu teriak gitu kan, mati saja lu katanya gitu kan, dengan bahasa kasarnya gitu. Akhirnya terjadi kecelakaan, ketabrak. Akhirnya betul, anak itu meninggal di tempat. Makanya hati-hati sekali lagi dengan perkataan apa yang kita ucapkan. Pada siapa kita berkata, kepada siapa kita berbicara. Biarlah perkataan kita membangun sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Jangan sampai kita menjatuhkan, ya, memfitnah orang, apa untungnya bagi kita? Ya, tidak ada, saya katakan. Yang memfitnah, menjatuhkan orang, malah bisa timbul kebencian nanti jadinya. Amsal 17 ayat 5 dikatakan di sini, siapa mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya, siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Amsal sudah mengingatkan setiap kita, siapa yang mengolok-olok orang miskin menghina penciptanya. Siapa saya katakan mengolok-olok, merendahkan orang, menghina sesama manusia, sama juga engkau menghina pencipta. Sebab kita dibentuk oleh Tuhan, dengan tangannya dihembuskan nafas sehingga manusia itu makhluk yang hidup. Makanya kita istimewa di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita menghina sesama kita. Kita semua sama di dalam dunia ini, makan nasi sama. Ya mungkin kalau di luar negeri ada yang makan roti, ya sama semua. Kita butuh asumsi protein, konsumsi untuk kebutuhan kita. Semua kita diciptakan oleh tangan Tuhan yang kuasa untuk setiap kita. Maka jangan sampai kita merendahkan orang lain. Jangan sampai kita menghina. Ya. Tidak ada yang perlu dibanggakan, tidak ada yang perlu disombongkan. Semua yang ada di bawah matahari ini, semua akan lenyap adanya nantinya. Waktu kapan Tuhan panggil setiap kita, kita tidak tahu. Harta kekayaan yang kita miliki, itu akan lenyap nantinya. Kita tidak bisa bawa ke dalam liang kubur itu semua. Kau punya kejabatan, kedudukan, kekuasaan, itu semua akan kita tinggalkan nanti. Waktu Tuhan panggil setiap kita. Kita hanya di bumi ini aja apa? Tuhan percayakan untuk sebagai kita pengelola. Agar nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang tidak berkenan,
di hadapan Tuhan sampai pada akhirnya. Efesus 4 ayat 29 dikatakan sini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan ada perkataan kotor. Sama-sama pegang mulut kita. Jangan ada perkataan kotor. Ayo, pegang mulut kita, yang punya mulut ada semuanya? Ada ya, puji Tuhan. Kita bisa punya mulut. Mungkin ada mingkem gak bisa punya mulut, hati-hati ya. Maka firman Tuhan kata, jangan ada perkataan kotor dari keluar mulutku. Jangan ada perkataan kotor. Ya, dari satu mulut kita memuji Tuhan, dari satu mulut kita mengagungkan Tuhan, dari satu mulut kita memuliakan Tuhan. Jangan dari satu mulut juga kita mengutuk manusia, mencaci maki manusia. Wow, bahaya sekali saya katakan. Biarlah mulut kita jadi berkat, berkat, berkat. Sehingga apa? Boleh kasih karunia bagi orang mendengarnya. Mereka dibangkitkan kembali imannya. Mereka ada damai sejahtera, ada sukacita bagi orang yang mendengarnya. Kalau kita menjatuhkan, memfitnah, mencaci maki, yang terluka nantinya. Ibaratkan seperti ini Bapak Ibu, saya contohkan ya. Sebuah kertas tanpa ada bekas, tanpa ada noda di dalamnya, tapi kertas ini saya tusuk. Misal dengan satu perkataan, umpamanya nih, saya menjatuhkan orang, kamu maaf kata bodoh, kamu tidak pandai, tidak berguna. Apalagi mungkin kata-kata kebun binatang yang keluar, ya kan. Kata-kata kotor yang keluar untuk mencaci maki orang. Ya, mungkin saya katakan, aduh maaf ya saya salah, maaf ya saya kilaf apa yang saya ucapkan tadi. Ya, maaf ya, mungkin hanya perkataan maaf, saya sorry, saya salah. Mungkin seperti kertas yang tadi saya tusuk. Ya, ketika kertas itu saya tutup kembali, lubangnya tersebut saya tutup kembali, masih ada apa? Bekasnya. Begitu juga perkataan kita. Apa yang sudah kita tancapkan kepada orang lain, itu bisa akan timbul bekasnya. Makanya hati-hati sekali lagi. Kita sebagai suami, istri, anak, orang tua, di mana Tuhan tempatkan setiap kita. Pergunakanlah kata-kata kita yang baik. Sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi apa? Timbul kebencian, sakit hati bagi setiap orang yang mendengarnya, untuk setiap kita. Ya. Di dalam firman Tuhan juga ketika Daud maju berperang, ya kan? Siapa yang dihadapinya? Goliat, raksasa besar, ya kan? Terutama sebelum dia maju berperang, malah kakaknya, ngapain kamu datang sini? Udah kamu kembalakan aja kambing dombamu. Dihinanya Daud, direndahkannya Daud. Ya, tetapi Daud tetap maju berperang. Ya. Dia ketemu dengan lawan yang besar, Goliat. Goliat juga, kamu kecil, kamu tidak punya pengalaman. Tetapi Daud maju bersama dengan Tuhan. Direndahkannya Daud juga. Tetapi ketika Daud mengandalkan Tuhan, Tuhan maju berperang bersama Tuhan, Tuhan yang mengalahkan Goliat. Goliat mengalahkan kekuatan manusia, tetapi yang beserta dengan Daud adalah Tuhan. Untuk setiap kita juga, hidup kita, hiduplah benar, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Lewat apa? Perkataan kita. Biar perkataan kita membangun, menjadi berkat dari kehidupan kita. Karena timbul dari pikiran, ketika pikiran kita jahat, pikiran kita tidak baik, mungkin ada kebencian, kemarahan yang timbul seperti tertusuk di dalam hati kita, bisa menguap dalam perkataan kita. Hati-hati sekali. Makanya firman Tuhan tadi dikatakan di Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkatakanlah perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Satu firman Tuhan dikatakan di Yohanes juga, ketika dia memperkatakan untuk seorang putri, tapi Yohanes putri tersebut tersinggung, akhirnya apa? Kepala pun melayang akhirnya.
Satu perkataan negara ini juga bisa runtuh. Satu perkataan yang tidak baik keluarga juga bisa runtuh. Satu perkataan yang tidak baik teman, rekan gereja pun bisa runtuh. Karena perkataan. Hati-hati sekali perkataan kita. Mungkin dalam dunia pelayanan kita. Apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Pergunakanlah perkataan kita yang baik. Sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Sebab firman Tuhan katakan dari mulut kita mempunyai kuasa. Kita berdoa, ya kan? Kita berdoa, mukjizat terjadi, makanya punya kuasa setiap perkataan kita. Hati-hati sekali lagi mempergunakan perkataan kita. Sehingga setiap orang yang mendengarnya apa? Beroleh kasih karunia, dikatakannya. Seberapa dalam engkau hubunganmu dengan Tuhan. Pagi hari ini koreksi untuk setiap kita. Kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita melekat dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan yang dapat menolong setiap kita. Memampukan setiap kita. Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Yang mengerem mungkin perkataan yang tidak baik. Mungkin perkataan kita mau marah. Kata-kata kasar, kata-kata yang kebun binatang, kata-kata kotor. Roh Kudus ingatkan saya, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya Tuhan. Bisa, ya saya percaya Roh Kudus yang sebagai alarm yang menolong setiap kita. Biar kita hidup benar, hidup menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita. Apalagi kita punya anak yang sudah berkeluarga, apalagi setiap hari kita, mungkin anak kita salah sedikit, maaf kata, bodoh kamu, tolol kamu. Ya nanti bisa jadi demikian jadinya. Punya istri yang tidak, maaf kata mungkin ada yang salah. Wah kamu gak bisa, kamu gak pandai, tolol kamu, bodoh kamu. Kata-kata itu bisa tertancap nantinya. Saya katakan di alam bawah sadar. Ya mungkin apa yang kita ucapkan, mungkin hal sepele bagi kita. Tetapi bagi orang lain yang mendengarnya, maka akan menjadi suatu pahitan nantinya. Tapi saya berdoa biar Allah Roh Kudus yang memulihkan, yang menyembuhkan, yang menolong, yang memampukan engkau dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan memberkati setiap kita.